Buku hari ini adalah sebagai titik awal untuk menunjukkan kepada masyarakat sinergi antara perbankan nasional dengan industri migas. Nah, kenapa ini penting disampaikan kepada masyarakat bahwa image bahwa industri migas itu industri yang tidak tersentuh itu salah. Industri migas itu memberikan pendapatan negara begitu besar sampai 360 triliun setiap tahun. Industri migas itu memberikan kesempatan kepada perbankan nasional untuk terus berkiprah di industri migas. Industri migas juga menumbuhkan hampir 53% industri di daerah karena semua operasional industri migas atau biaya investasi industri migas juga rupanya di daerah hampir 53%. Dan itu semua menjadi multiplier efek yang bagus untuk ekonomi nasional. Jadi industri migas ini harus sudah cukup mendapat apresiasi. Berbeda dengan beberapa pengamat yang mengatakan industri migas adalah industri yang mengeruk harta kekayaan nasional. Itu salah, karena dari setiap tetes yang keluar dari dalam, itu hanya kira-kira 15% dipakai untuk membayar pekerja atau kontraktor, dan kira-kira 25% itu dipakai untuk investasi yang memang diperlukan dan menguap, 60% itulah yang diterima negara tanpa modal. Artinya sebuah industri dengan modalnya 0 dapatnya 60% dari setiap tetes, kan itu cukup bagus gitu. Pertama dari sisi perbankan, dia menjadi confidence, mempunyai kepercayaan lebih bahwa rupanya dengan data-data, karena ini bukan hanya buku, ini hasil daripada kajian Reforminer Institute, dikaji datanya, sehingga mereka lebih confident untuk betul-betul menjadikan perbankan yang bagus dan melakukan sindikasi yang bagus sehingga bisa masuk ke industri migas dengan bagus. Tapi dari sisi KKS, karena tadi sengaja kita hadirkan semua KKS, tujuannya adalah mereka percaya bahwa Bank Nasional ternyata sudah mampu, dan dibuktikan dengan beberapa data tadi. Ada tentang untuk paying agent dan sebagainya gitu. Jadi saya kira ini sebuah milestone atau sebuah awal yang sangat bagus. Menyampaikan ke publik bahwa migas dan perbankan itu dua sektor strategis. Kemudian selama ini sinergi antara keduanya belum cukup optimal. Nah, kalau bisa dioptimalkan itu akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi kedua sektor itu dan juga bagi perekonomian nasional. Tadi kan ada angka pengali bahwa multiplier efeknya kalau 1 miliar kredit disalurkan ke sektor migas itu bisa menghasilkan tambahan PDB, menghasilkan nilai tambah sampai 6 triliun. Kita melihat kebijakan yang dilakukan BP Migas sejak 2008 paling tidak dalam mendorong keterlibatan perbankan. Jadi kita melihat itu sebagai satu yang positif gitu. Tapi seberapa besar magnitudenya, terus kita pengen lihat dampaknya itu seperti apa sih secara kuantitatif, itu yang kemudian kita tindak lanjuti dengan membuat kajian kemudian diterbitkan jadi buku ini. Buku ini sih di studinya 2010, 2011 gitu. Kemudian bisa kita launching sekarang. Agar tidak ragu lagi gitu di dalam memilih sektor migas ini menjadi salah satu sektor yang mendapat prioritas kredit atau pembiayaan gitu, karena tidak seberisiko seperti yang selama ini dipersepsikan gitu. Kemudian kalau bagi masyarakat ya harapan selanjutnya setelah itu ya kemudian perbankan bisa terlibat lebih jauh gitu, sehingga dampaknya lebih, multiplier efeknya lebih besar. Kalau bagi masyarakat umum ya paling tidak ini sebagai apa ya referensi yang baru gitu.